tiba di Mountain Lotus. Selamat mendengarkan. 3 unit kendaraan roda 4 Mercedes-Benz S-Class berangkat meninggalkan Mountain Slope menuju ke Star Hills. Di dalam salah satu dari 3 unit mobil itu tampak seorang pemuda duduk bersandar dan terlihat sangat lelah sekali. Ini dapat dimaklumi, karena sejak beberapa hari ini, tepatnya setelah dia mendapat kabar dari Lilian, dia terus bergerak ke sana kemari. Mulai dari kota Kemuning, berangkat tanpa tidur ke Kuala Nipah bersama dengan Tigor. Tiba di Kuala Nipah, dia langsung dikerjai oleh Tengku Mahmud. Setelah itu berangkat ke Medan, tiba di Star Hills. Berangkat lagi ke Mountain Slope, kini dia harus kembali lagi ke Star Hills. Benar-benar 4 hari yang melelahkan baginya. Beruntung, dia masih muda. Jika berusia 70-an, kemungkinan terbesarnya adalah pingsan. Beruntung sejak kecil Joe William ini digembleng dengan berbagai latihan fisik yang berat. Namun, begitu, sekuat apapun dirinya, dia tetap juga seorang manusia biasa. Setelah mendapat ketenangan dari Lilian serta mengatur rencana, Joe yang tidak memiliki banyak waktu lagi langsung meminta Lilian dengan ditemani oleh Harvey berangkat kembali ke Garden Hills. Sementara dirinya sendiri harus pulang ke Star Hills memberitahu kepada ayahnya agar segera mengadakan rapat dadakan untuk setiap jajaran tinggi di perusahaan serta beberapa pentolan di organisasi Dragon Empire. Dengan lelah seperti saat ini, motivasinya hanya satu, menghukum mereka yang terlibat dengan seberat-beratnya. Karena jika mereka tidak melakukan penindasan terhadap sahabatnya, kemungkinan terbesar dia masih berada di kota Kemuning dan tidak akan merasakan kepenatan seperti sekarang ini. Berapa lama lagi kita akan tiba di Star Hills, Kek? Tanya Joe kepada kakek Jeff. Kira-kira 2 jam lagi kita akan tiba. Tuan muda silahkan tidur saja. Nanti akan saya bangunkan apabila kita sudah sampai. Jawab lelaki berusia 60-an itu. Badanku rasanya seperti diseruduk kambing bandot, kata Joe sambil menggeliat. Tak lama kemudian dia kembali memejamkan matanya dengan pikiran melayang entah kemana-mana. 3 unit mobil Mercedes-Benz S-Class itu berhenti tepat di sebuah villa yang memiliki halaman yang sangat luas, serta ada taman yang indah dan lapangan golf mini di samping villa melingkar sampai ke belakang. Hanya ada satu villa di kawasan ini, dan itu adalah villa milik seorang Taipan di negara ini bernama Jerry William, founder serta owner dari perusahaan raksasa yaitu Future of Company. Begitu mobil tersebut berhenti, Joe yang walaupun dalam keadaan tertidur namun jiwanya masih sangat peka langsung membuka kelopak matanya. Lalu bertanya, "Rumah besar siapa ini, Kek? Mengapa kita berhenti di sini?" Wajar jika Joe merasa heran, ini karena dia tidak pernah sampai di sini. Hanya ada 2 tempat yang pernah dia kunjungi ketika dia berusia 14 tahun, yaitu kantor besar perusahaan, serta rumah sederhana di kawasan Star Housing yang juga masih berada di Star Hills ini. Itu pun dia tidak tahu alamat lengkap kantor besar tersebut. Hanya pernah sampai, tapi tidak tahu nama kawasan letak kantor besar itu berada. "Tuan muda, silahkan turun," kata Jeff sambil membuka pintu mobil. "Anda belum menjawab pertanyaanku, Kek," tegur Joe. "Oh, maaf Tuan muda, ini adalah rumah milik orang tua Anda." "Oh, besar sekali. Mengapa aku tidak pernah diajak ke sini?" tanya Joe sambil keluar dari mobil, kemudian memasang masker dan menutup kepalanya dengan mantel yang terdapat pada jaket hoodie miliknya itu. "Tuan muda, ayah Anda sengaja tidak memberitahu kepada Anda agar Anda tetap rendah hati. Tapi kini Anda telah beranjak dewasa. Sudah saatnya Anda mengetahui seberapa kaya ayah Anda dan seberapa banyak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Silakan," kata kakek Jeff sambil merentangkan sebelah tangannya, membuat gestur mempersilahkan. "Terima kasih, Paman. Terima kasih, Kek." Ketika Joe sudah berada di luar mobil, dia melihat ke kiri dan kanan dengan sangat seksama. Di sana dia melihat dengan mata tajam miliknya bahwa ada banyak pengawal di tempat-tempat tersembunyi, serta ada puluhan kamera mengintai.
Untuk apa semua ini? Sungguh sesuatu yang mubazir, kata Joe dalam hati. Ketika dia dan kakek Jeff serta yang lainnya memasuki villa itu, dia segera meminta kepada Rico untuk memanggil Daniel dan Ryan. Seorang lelaki didampingi oleh seorang wanita tampak sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan masker gambar mulut kucing memasuki rumah tengah di villa besar itu. Tampak seuntai kalung dengan liontin berlambang naga merah dan kepala harimau tergantung di lehernya. Beberapa orang lelaki setengah baya dan 2 orang lelaki tua tampak berdiri di ambang pintu dengan membuat barisan seperti pengawal, hanya berdiri saja tanpa memandang ke dalam ruangan tengah villa itu. Entah terkejut atau tidak percaya, sepasang pasangan baru bayi itu hanya seling pandang saja, kemudian serentak bergumam. "Joe, ayah, ibu, aku kembali. Maaf karena tidak memberitahu kepada kalian terlebih dahulu. Kepulanganku ini sengaja aku rahasiakan, karena aku ingin menyelesaikan sesuatu dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah menjual nama baik organisasi Dragon Empire-ku," kata pemuda itu sambil menjatuhkan diri berlutut di lantai. Tidak apa-apa. Kau bisa menjelaskannya nanti. Sekarang bangkitlah anakku," kata sang ibu menarik tubuh putranya yang baru tiba itu, lalu menuntunnya untuk duduk di sofa mewah yang terdapat di ruangan tengah itu. "Katakan, apa maksud dari perkataanmu tadi?" kata sang ayah meminta putranya untuk menjelaskan maksud dari perkataannya barusan. "Aku sedang menunggu Paman Daniel dan Paman Ryan. Mereka harus berada di sini, baru aku akan menceritakan semuanya. Kali ini, mungkin akan ramai yang mendapat hukuman dariku. Aku harap ayah memberikan dan membiarkan aku ruang untuk berbicara, karena ini menyangkut nama perusahaan, nama organisasi, serta orang-orang yang menjual 2 nama agung ini untuk kepentingannya sendiri. Lelahku akan aku menjadi kemarahan dan akan aku timpakan kepada sampah-sampah tak berguna ini," kata Joe membuat ayah dan ibunya hanya bisa saling pandang saja. Melihat sepasang mata putranya itu berkilat-kilat, mereka paham bahwa masalah ini sangat serius. Tidak berapa lama kemudian tampak dari luar, 3 orang lelaki yang sebaya dengan ayah Joe ini memberi salam, lalu memasuki ruangan itu. Mereka adalah Rico, Daniel, dan Ryan. "Jerry, putramu telah kembali," kata Ryan, dan Daniel segera memeluk pemuda itu yang juga dibalas dengan pelukannya hangat juga oleh Joe. "Paman, silahkan duduk. Aku juga meminta Paman Aslan dan yang lainnya untuk mengambil kursi masing-masing," kata Joe. Kesemua orang yang berada di luar langsung masuk dan duduk menghadap ke arah Joe yang duduk di antara Jerry dan Clara. "Begini Paman, kalian harus tahu apa yang telah terjadi belakangan ini, sehingga memaksa aku untuk kembali ke Star Hills ini." Joe lalu menceritakan semuanya secara rinci dengan kemarahan yang meluap-luap. "Kita akan mengadakan pertemuan mendadak sore ini. Boleh kan, Ayah? Semua pentolan organisasi, para jajaran tinggi di perusahaan harus hadir. Aku akan memulai rapat dan mendiskusikan tentang hukuman apa yang pantas bagi orang-orang yang mengatasnamakan organisasi demi kepentingan pribadi." "Boleh, Ayah akan menemanimu untuk memimpin rapat nanti," kata Jerry sambil merangkul pundak anaknya itu. "Aku harap tidak ada yang meninggalkan villa ini sampai semuanya berkumpul," kata Joe dibalas anggukan dari semua orang yang berada di ruangan itu. Halo para pendengar sekalian.